Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Semangat banget kayaknya nih. Baru gajian ya. Cuma lewat doang. Cepet banget lewatnya. Gaji apa wush? Makan yang bergizi. Jangan makan anggaran terus. Kenyang kagak dikejar KPK loh. Ya udah langsung ya kita mulai, inilah Midnight Live. Aumania, berita malam ini kita akan bahas soal kedaulatan yang mestinya tegas tapi dalam prakteknya kadang terasa lemas. Kalau utang gak lunas-lunas. Mirip-mirip sama penonton. Pas gajian badannya kelihatan strong, tapi otaknya minta tolong. Bener lagi. Linglung bingung pengen check out barang tapi masih banyak utang. Ujung-ujungnya rekeningnya kosong, orangnya bengong. Haho. Indonesia itu punya banyak kawasan industri. Jadi bukti jalannya hilirisasi untuk menarik investasi dan memajukan ekonomi. Betul. Pertanyaannya, apakah kehadiran negara di dalamnya sudah sekuat investasi yang ada? Jangan sampai investasinya raksasa, industrinya megah, tapi kedaulatannya nggak kerasa. Udah kayak gebetan yang bilangnya perhatian, suka kasih kejutan. Tapi giliran diajak bercanda ngamuk. Kukira love language-nya physical touch, ternyata physical attack. Triple kill. Savage. Finish him. Mobile Legends sama Mortal Kombat. Dalam banyak kasus, industrialisasi memang jalan pesat, tapi pengawasan negara kadang datang lambat. Jadi ada fasilitas, ada kegiatan, tapi negara nggak pegang kendali. Padahal sekaya apapun sebuah perusahaan, kedaulatan negara tetap harus jadi payung utama. Ibarat di kantor-kantor, bukan owner, bukan sponsor, bukan direktur, tapi gayanya suka ngatur-ngatur. Bukan donatur, jangan ngatur. Jadi belakangan ini ramai ada praktek negara di dalam negara. Tepatnya soal bandara di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah yang dianggap tidak ada kehadiran kedaulatan negara. Negara dalam negara ibarat grup WA kantor tapi nggak ada bosnya. Adminnya pegawai kontrak, isinya ngacak, bikin aturan nggak ketebak. Besok absen cukup kirim stiker jempol aja. Sama stiker beruang pelukan. Siap ketua, monitor ketua. Bandara IMIP itu sebenarnya bandara resmi. Terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan kode ISAU WAMP dan kode IATA MWS. Bandara tersebut juga merupakan bandara domestik dan statusnya non-kelas dan diawasi Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Tapi sejak Agustus 2025, Bandara IMIP bisa melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan itu diteken oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi lewat keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 38 tahun 2025. Kalau KM 50 penuh lika-liku. Balik lagi soal Bandara IMIP. Loh, kok tiba-tiba bisa layani penerbangan internasional? Ya enggak tahu, saya kok nanya saya. Saya kan manusia biasa. Bukan nabi, boy. Tapi penerbangan internasional yang dilakukan itu ada syarat dan aturannya. Dalam diktum atau ketetapan pertama terdapat 3 bandara khusus, yakni Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, lalu Bandara Syarif Harun Setianegara di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan Bandara Wedabai di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ketiganya bisa melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara. Catat ya, dalam keadaan tertentu dan sementara. Udah kayak syarat pacaran. Kamu kalau ketemu aku harus dandan rapi ya. Itu syarat dari aku. Aku kan cool, kamu hot. Nanti kalau punya anak kita namain dispenser ya. Kamu yang gendong galon. Nah, aku yang gendong kamu.
Bisa aja dispenser pompa. Lanjut, ketetapan kedua mengatur bahwa layanan penerbangan langsung internasional diperbolehkan dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, dan atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Aturannya jelas tuh, udah kayak rules dari gebetan. Boleh keluar kota asal beneran penting, bukan buat healing. Hilang healing yang ada saldo lo kering. Healing mahal bos. Jangan dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Nabung setengah mati, ngabisinnya setengah sadar. Hidup pasti banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, catering. Balik lagi, penerbangan langsung internasional yang dilayani bandara khusus juga cuma boleh dilaksanakan setelah memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan atau keluar negeri. Tuh ada syaratnya. Harus ada bukti dulu bandaranya aman nggak, siap melayani nggak. Ya mirip-mirip lah sama kehidupan berumah tangga. Kalau mau ngapa-ngapain harus cek dulu aman nggak. Anak udah tidur belum? Gajian udah ditransfer belum? Nah kalau udah aman langsung tuh masuk kamar matiin lampu. Lanjut kita main Roblox. Kedua, berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Pastikan personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan selalu tersedia setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan atau keluar negeri. Simpelnya ibarat lo mau bikin acara resepsi nikah nggak cuma amanin tabungan sama kesiapan pasangan. Perlu juga ngobrol sama semua keluarga. Kalau bisa ngobrol juga sama bonsai. Ya. Diskusi sama ikan diskus. Ya. Semua ajak diskusi. Biar ortumu senang. Ya. Pak Lekmu senang. Tahu nggak lagunya? Mirip kebo di sawah. Lanjut lagi. Tapi ternyata belakangan di bandara tersebut nggak kelihatan kehadiran negara. Nggak ada otoritas bandara, keamanan, imigrasi, dan bea cukai. Bandaranya juga tertutup dan aksesnya dibatasi. Hingga akhirnya viral di media sosial dan jadi polemik nasional. Hal itu akhirnya memicu kemarahan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin saat mengunjungi kawasan tersebut. Setelah melihat bandara di IMIP, Syafri bilang di republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Ketertutupan bandara ini juga telah memicu kecurigaan ada aktivitas ilegal. Ya wajar Menhan marah. Ibarat lo punya gebetan bilangnya jujur apa adanya tapi pas cek HP-nya dikunci pakai scan retina. Mau cek WA di password, semua di password. Giliran M-Banking malah nggak di password. Ya. Emang kosong soalnya. Gebetan lo bilang isiin dong. Ya dasar mau kondoh. Modal konsep doang. Konsep Miss Queen. Nggak orang nggak rekening sama-sama kosong. Selain Menhan, keberadaan bandara ini juga memicu kekhawatiran sejumlah tokoh dan lembaga negara. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menilai kondisi itu berpotensi menciptakan negara dalam negara. Pejabat lihat bandara IMIP kayak lihat karyawan kantor yang tiba-tiba promosi jabatan padahal kerjanya nggak kelihatan. Datang nggak pernah absen, izin nggak pernah lapor, tiba-tiba nongol dengan wajah sumringah nggak bersalah. Minta maaf doang lewat WA. Itu juga cuma kasih stiker siap salah ketua. Monitor ketua. Tamsil menilai negara nggak boleh biarin aset strategis dikelola tanpa kontrol penuh pemerintah. Apalagi lokasi kawasan industri dianggap sangat luas dan aktivitas orang serta barang di dalamnya bisa jadi nggak lewat prosedur resmi. Sepakat, ibarat diajak pacaran serius jangan mau kalau cuma disuruh percaya aja. Apalagi kalau gebetan lo gaulnya kemana-mana nongkrong sama siapa aja. Tapi lo nggak pernah dikenalin ke circle-nya. Itu mah bukan hubungan serius tapi hubungan misterius. Awalnya dating ujungnya di ghosting.
Kekhawatiran yang sama juga datang dari anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh yang mengecam keras operasional bandara tanpa pengawasan aparat negara. Oleh menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan wilayah udara dan ancaman terhadap keamanan nasional. Bandara bisa bebas tanpa pengawasan kalau penonton selalu dalam waskat pengawasan ketat. Di kantor diawasin atasan. Di rumah diawas-awasin. Apalagi kalau telat transfer gajian. Awas jangan deket-deket. Awas lo kalau minta kopi. Apa aja disuruh, awas. Saya jadi teringat pepatah Somalia. Demi mamah glowing, papa rela kerja sampai keling. Uye. Bisa aja saya. Balik lagi, aturannya jelas, kedaulatan negara harus hadir di sana. Pemerintah seharusnya tetap menunjukkan kehadirannya di bandara tersebut. Pemerintah harus menempatkan orang-orangnya, baik itu perwakilan otoritas bandara, aparat keamanan, imigrasi, atau bea cukai di bandara khusus. Menanggapi kekosongan personel imigrasi dan bea cukai di bandara khusus IMIP, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, memang nggak ada petugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenko yang ditempatkan di bandara tersebut. Tapi jika diminta, Purbaya menyatakan akan mengirim anak buahnya ke bandara yang memiliki izin khusus itu. Meski Purbaya nggak menjawab saat ditanya kapan akan menempatkan personelnya. Dia menegaskan bahwa petugas akan ditempatkan begitu sudah ada perintah. Sebelumnya Mabes TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat atau Korpasgat untuk mengamankan bandara tersebut. Langkah gercep itu diambil usai pernyataan Menhan Syafri Samsudin yang menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di Morowali. Dan akhirnya menjawab polemik tersebut, pada Rabu kemarin Wakil Menteri Perhubungan Suntana buka suara terkait kosongnya pengawasan bea cukai dan imigrasi di Bandara IMIP. Suntana menegaskan bahwa jajarannya telah melakukan pengecekan dan menyebut bahwa saat ini personel kepolisian hingga bea cukai telah berada di bandara itu. Persoalan Bandara IMIP harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak lalai dalam mengawasi investasi besar di daerah. Tindakan pengawasan dan penegakan kedaulatan jangan diartikan menghambat investasi. Ini juga berlaku bagi investasi-investasi asing lainnya di tanah air. Ibarat pacaran, kasih batasan itu bukan berarti kita posesif, tapi antisipatif. Maksudnya menjaga, bukan menghalangi. Sayang, tapi tetap harus pasang pagar. Biar nggak tiba-tiba ambyar, ujung-ujungnya bubar. Pemerintah jangan melepas bebas PT IMIP mengoperasikan bandara tersebut. Karena nggak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama aja dengan ada negara dalam negara. Pada intinya kedaulatan itu harus nyata, bukan hanya sekedar nama. Bandara boleh dikelola khusus, tapi negara harus hadir pegang kendali dengan serius. Ingat, investasi boleh besar, tapi jangan sampai bikin negara ambyar. Jangan ada negara di dalam negara yang bikin publik marah. Investasi boleh ngebut, tapi kedaulatan jangan pernah surut. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Hari ini kita punya sejumlah informasi, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ya, seperti biasa, setiap hari Jumat kita punya TGIF. Ini dia TGIF. Kali ini Otong bakal ngasih tempat rekomendasi bistro dengan menu European style. Menu Eropa. Enak banget ya Otong, makan-makan mulu. Kita nggak pernah dibungkusin. Cuma bisa lihat liputannya. Ini nih liputannya.
Hai, kali ini gue Otong Setiabudi mau rekomendasiin tempat buat aumannya yang suka bangun siang dan gak sempet sarapan. Mendingan kita ajak brunch aja nih di salah satu bistro di daerah Pecenongan, Jakarta Pusat. Di sini, Aumania bisa makan sepuasnya menu-menu ala European klasik yang disajikan dengan buffet. Ada bebek panggang, sampai salmon and crude. Selain hidangan buffet, Midnight Friends juga bisa menyantap menu yang bisa dipesan seperti risotto, wagyu beef short ribs, sampai ati angsa alias foie gras. Pas kemarin jalan-jalan ke Paris, gak sempet nih makan ati angsa alias foie gras. Nah, kali ini kita cobain foie gras yang ada di sini ya. Karena ini menunya European Classics, tentu aja dong ada berbagai macam pizza dengan topping yang bervariasi. Ternyata tersedia juga loh menu hidangan Asia. Ada ramen, sushi, serta sashimi. Nikmat banget nih. Kalau sudah menyantap menu utama, jangan lupa juga cicipin sajian penutup alias dessert yang bervariasi. Wow, enak-enak kayaknya nih. Pokoknya bistro ini cocok deh buat Aumania yang suka bangun siang di hari Sabtu usai bekerja Senin sampai Jumat. Bisa ajak keluarga tuh buat brunch di sini. Pantengin terus Midnight Live untuk mendapatkan rekomendasi tempat nongkrong atau hangout di tanah air. Oke. Otong makan hati angsa ya. Pakai kecap asin tuh harusnya. Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Usai jeda, bintang tamu kita pada malam ini adalah Sharla Mars. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita undang narasumber kita, bintang tamu kita malam ini. Seorang musisi muda, Sharla Mars. Sharla, silakan kita kasih tepuk tangan. Apa kabar, Baik, Sharla? Alhamdulillah baik. Raisa Sharla Martiza, Ya, bener? betul. Wah, kenapa akhirnya memilih nama Sharla Mars sebagai nama panggung? Karena kalau Raisa kan udah banyak ya. Oke. Bener, terus kalau Martiza juga, Sharla Martiza pernah ada yang ikut kontes di salah satu kompetisi juga namanya Sharla Martiza. Jadi kayak biar membedakan Sharla Mars aja deh. Oke, lebih punya ciri khas gitu ya, Iya. Sharla Mars. Nah, kamu juga tertarik ke dunia akting gak sih sebenarnya? Apakah memang dari awal pengennya jadi musisi aja? Tertarik, akhir-akhir ini aku lagi nyoba ke sana. Oh ya? Gimana rasanya bisa acting dan beradu acting dengan aktor aktris yang lebih senior gitu? Pastinya karena ini hal baru menurut aku sih challenging banget. Karena kan sebelumnya belum pernah gitu. Ya. Tapi justru aku tuh suka banget explore kayak nggak cuma nyanyi, dulunya pernah ikut lomba fashion show juga. Semuanya pokoknya pengen dicobain aja gitu. Oke. Jadi sekarang kayak karena banyak banget yang nyaranin Sharla coba ikut casting dong gitu. Akhirnya aku nyobain casting dan kemarin Oke. sempat beberapa kali ketemu sama cast senior gitu. Iya ya, pasti banyak kasih masukan juga, banyak sharing juga ya. Iya benar. Tapi kamu ini nggak sempet down nggak waktu bertemu dengan mereka atau Iya. itu bikin kamu sedikit apa ya, gugup? Kalau aku sih karena mungkin energinya mereka apa ya, positif semua gitu, terus juga kayak banyak sharing, Oke. kayak bukan tipikal senior yang judes gitu. Iya. Jadinya aku kayak ngerasa oh aku sangat-sangat mendapat sambutan hangat, terus juga akhirnya sharing banyak lah sama mereka gitu. Jadi aku kayak fun banget jalaninnya. Sejak awal yang mendorong kamu untuk nyanyi siapa? Kalau aku emang dapat support dari keluarga dari kecil. Oke. Dan kebetulan almarhumah mamaku itu dulunya penyanyi daerah.
Oke. Dan kamu juga pengennya tampil ya? Iya. Ya kalau lihat panggung dikit, cobain nih panggungnya. Aduh, penonton aja nih nggak pernah nonton panggung ya. Kamu ini kan biasanya terkenal dengan menyanyikan lagu yang mellow. Kenapa kamu lebih suka nyanyi lagu-lagu mellow? Siapa yang bikin kamu sakit hati sih sebenarnya? Aduh. Penyakit Gen Z kayaknya ya. Sebenarnya lebih ke dicari-cari sendiri ya kalau itu ya. Jadi Nggak sih. overthinking. Kalau aku emang karena role modelnya adalah Teh Rosa. Oke. Lagunya beliau kan terkenalnya yang mellow-mellow gitu, bikin galau. Akhirnya dari sana kayak suka banget nyanyiin lagunya Teh Ocha, dan lagu pertama yang aku hafal itu lagunya Teh Ocha. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang tuh nguliknya kebanyakan mellow, lagunya ballad gitu. Tapi sebenarnya yang lain juga genrenya dilatih juga. Oke, sekarang genre kamu ini apa? Pop Saat ballad ini? masih. Pop ballad ya. Apakah nanti akan bisa berubah atau bergeser genrenya? Pengennya sih gitu. Yang penting pengen bisa nge-explore terus Iya, ya. benar. Oke, nah kamu mengalami tantangan yang menurut kamu, ini tantangannya cukup berat nih buat saya di dunia musik di Indonesia. Pernah nggak berpikir seperti itu atau kamu sudah merasakan tantangan seperti itu? Pasti banyak banget tantangan yang baru. Sebenarnya aku karena pemalu sebenarnya dulunya awalnya kayak. Masa sih? Iya, takut buat ngobrol sama orang Oke. gitu, takut untuk mulai topik baru, takut salah ngomong segala macam. Tapi pelan-pelan karena ketemu sama teman-teman yang berbagai macam daerah kan di kompetisi aku, terus Oke. kayak mulai belajar lah kayak ternyata ya santai aja ngobrol sama teman-teman, sharing banyak, akhirnya lebih paham harus ngomong apa gitu. Ya, dan Sharla baru saja merilis lagu terbaru, Kasih Tak Sampai. Ini karya legendaris dari band Padi ya, Padi Reborn. Nah, kenapa kamu milih lagu ini, Kasih Tak Sampai? Sebenarnya karena banyak banget yang tahu dari keluarga aku, terus juga siapa yang nggak tahu Padi gitu ya. Iya. Iya, terus dari Gen Z juga, kalangan Gen Z banyak juga yang hafal sama lagunya gitu. Kebetulan lagu Kasih Tak Sampai inilah aku sebenarnya tadinya nyari tahu dulu. Dari kalangan yang gen milenial di atasnya, terus sampai ke kalangan aku Gen Z gitu. Aku cari tahu kayak kalian hafal nggak sih sama lagu-lagunya Padi gitu. Kalau hafal sebutin satu lagu atau beberapa lagu deh gitu. Terus suruh nyanyiin. Ternyata banyak banget yang tahu sama Kasih Tak Sampai ini. Akhirnya aku recycle lah lagu Kasih Tak Sampai. Biarlah, gitu kan ya. Ngerti nggak? Pernah denger nggak sih lagu Padi? Tahu nggak Padi? Padi Reborn, band legendaris. Jadi nanti kita akan mendengarkan Sharla perform membawakan Kasih Tak Sampai. Wah, dengan suara mellow-nya kan. Tapi ada tidak nuansa baru yang kamu tawarkan di lagu ini? Ada, jadi karena aku aslinya dari Kalimantan, aku masukin instrumen sape di dalamnya karena aku pengen memperkenalkan Musik tradisional. Daerah aku gitu kan. Orang kalau Kalimantan pasti banyak yang tahu IKN-nya gitu. Iya. Tapi mungkin nggak semua tahu alat musiknya, terus tradisinya bagaimana. Jadi aku pengen sih berkarya ke depannya dengan memperkenalkan daerah aku. Wih, keren. Itu penting itu ya. Karena kita harus tahu dari mana kita berasal. Kacang jangan lupa sama kacangnya. Kulit. Nah, tantangan tersulit ketika kamu harus membawakan lagu yang legendaris seperti ini, Kasih Tak Sampai, beban gak sih awalnya buat kamu? Banget, karena kan Om Fadli manggilnya. Om Fadli kan dengan suaranya yang sangat-sangat powerful itu, walaupun kayak kalau Gen Z kan sekarang dengan riff and runs-nya, dengan improvisasinya gitu kan. Tapi kalau Om Fadli nyanyinya nggak terlalu banyak improvisasi, tapi orang udah tahu gitu kalau ini tuh emang Fadli dan Padi yang punya lagunya. Jadi itu sih yang terberat untuk aku bawakan lagu dari Kasih Tak Sampai ini. Tapi semoga diterima oleh masyarakat pastinya Amin, ya. amin. Banyak yang minta juga kamu untuk membawakan lagu Kasih Tak Sampai kan. Jadi sebenarnya
memang awalnya pasti beban ya. Tapi ketika itu dijalani, apakah itu akhirnya membuat kamu makin termotivasi untuk bisa menciptakan single baru lagi atau seperti apa? Aku sih pengennya karya-karyaku ke depannya juga everlasting, sama seperti karya-karya dari band Padi juga sih. Itu sih yang sangat-sangat memotivasi aku juga ke depannya. Seperti tadi aku juga role modelnya Teh Ocha, aku pengen juga karyaku everlasting kayak karyanya Teh Ocha gitu. Iya, nah apa harapan kamu buat lagu Kasih Tak Sampai versi Sharla? Versi Sharla semoga para Gen Z mendengarkan lagi karya-karya yang OG-nya juga gitu. Nggak cuma karya-karya terbaru tapi juga yang lama. Kita ingat dulu sangat-sangat kaya sekali akan suaranya, akan musiknya juga. Dan di lagu baru Kasih Tak Sampai ini juga aku pengen seperti yang aku bilang tadi, semoga daerah aku juga makin dikenal dengan instrumen dan lain-lainnya. Untuk diri kamu sendiri, apa yang menjadi mimpi besar kamu ke depan? Semoga banyak memotivasi teman-teman di daerah aku untuk unjuk gigi. Wih. Itu istilah milenial banget tuh, unjuk gigi. Tapi keren ya, artinya Sharla bisa beradaptasi dengan segala generasi. Itu penting. Oke, udah gak sabar kan? Iya. Baik, langsung saja Sharla, ini dia Kasih Tak Sampai. Pemirsa, dengan menggali lumpur tebal, batu, dan pohon tumbang, tim penyelamat mengevakuasi korban-korban yang terseret banjir bandang. Puluhan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dilaporkan masih hilang. Banjir maut melumpuhkan Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Tim penyelamat berjibaku menyelamatkan korban dan mencari warga yang dilaporkan hilang. Dengan menggali lumpur tebal, batu, dan pohon tumbang, tim penyelamat mengevakuasi korban-korban yang terseret banjir bandang. Di Tapanuli Utara, 9 orang ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor setebal 1 meter. Sementara 27 orang lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Dan dinyatakan hilang sebanyak 27 orang lain. Untuk saat ini perlu juga kita jelaskan bahwa ke dua kecamatan ini jalan masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Hujan monsun selama seminggu terakhir menyebabkan sungai meluap di Provinsi Sumatera Utara. Galodo, banjir yang membawa material kayu dan batu besar menerjang desa-desa di bawahnya. Mau tidurin ini. Tidurin mana? Ya, soalnya dari pagi dia nggak mau tidur, mungkin firasat. Pas mau digendong-gendong tidur tuh bunyi apa tuh gemuruh. Keras gemuruh tuh ada orang keluar, tuh ada orang udah banyak di luar katanya kan. Itu galodo kata orang-orang tuh. Kami keluar lah, pergi ke musala dulu, musala yang disimpan itu. Air juga keluar dari situ, lari kami ke sawah. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir maut yang menerjang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mengakibatkan ribuan rumah hanyut tenggelam dan rusak parah. Pada hari ini berhasil dievakuasi dengan tim gabungan ditambah dengan masyarakat sekitar 10 orang. Dan informasi yang kita dapatkan dari Wali Nagari ada sekitar 5 orang lagi dalam pencarian. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bencana banjir bandang di wilayah Tapanuli dan sekitarnya di Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan rusaknya infrastruktur warga.
Imbas lain dari bencana, banyak pula ditemukan kayu gelondongan berukuran besar yang ikut hanyut di bawah derasnya banjir bandang, diduga hasil praktek illegal logging. Pasca bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, mulai ramai pula komentar warganet di media sosial menanggapi viral beredarnya video banjir bandang yang menyeret tumpukan kayu gelondongan di sejumlah lokasi bencana di Sumatera Utara. Derasnya arus banjir bandang yang membawa potongan kayu berukuran besar di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga kota Sibolga dalam hitungan jam, video amatir dari warga tersebut menjadi viral dan menuai ragam komentar. Seperti di Sungai Aek Batang Toru yang kondisinya meluap hingga menghanyutkan gelondongan kayu berukuran besar. Kondisi serupa juga terlihat di aliran Sungai Aek Sihaporas, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, yang turut membawa kayu-kayu besar saat banjir bandang menerjang. Bahkan jembatan Anggoli di perbatasan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan juga terdampak serius. Tumpukan kayu memenuhi badan sungai hingga menutup aliran air, serta merusak rumah warga di sekitar bantaran sungai. Temuan ini langsung memicu dugaan warganet terkait adanya praktik illegal logging yang disebut-sebut memperburuk dampak bencana. Sejumlah aktivis lingkungan bahkan mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera menindak tegas aktivitas pembalakan liar serta memperketat pengawasan kawasan hutan. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan disebutnya sebagai indikator kuat terganggunya ekosistem hutan di bagian hulu Tapanuli. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan jika pihaknya akan segera mengecek asal-usul kayu gelondongan tersebut. Namun prioritas utama Pemprov Sumut saat ini adalah mengevakuasi warga terdampak serta percepatan pendistribusian logistik ke korban banjir bandang. Saya mohon ke depannya tolong kepala daerah terkhusus OPD menangani tentang ini lebih aware. Kalau minta masyarakatnya aware, kepala daerahnya dulu aware. Kalau minta masyarakatnya mau mengetahui tentang potensi bencana, kepala daerahnya juga dulu harus mengerti tentang potensi bencana. Jadi pada saat kita undang, kita berikan informasi, tolong hadir, tolong dimitigasi, dan tolong disampaikan kepada masyarakat. Ini yang perlu pertama sekali dilakukan oleh semua kepala daerah. Thank you. Seperti diketahui, ribuan warga di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Utara terdampak banjir dan longsor. Tim SAR, BPBD, serta aparat gabungan terus dikerahkan untuk mengevakuasi korban serta membuka akses yang tertutup material bencana banjir bandang dan longsor. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Jembatan Gunung Nago dan Jembatan Kembar di Padang, Sumatera Barat ambruk, putus terseret arus sungai yang membesar. Detik-detik ambruknya jembatan itu memicu kepanikan warga yang berada tak jauh di lokasi. Dan informasi itu menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Dan juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Midnight Live selama 1 jam ini. Dan kita jumpa lagi hari Senin di Midnight Live. Kamis pagi 27 November 2025, debit air sungai di Kota Padang, Sumatera Barat meluap. Arus deras beserta material berat dari hulu memaksa struktur jembatan tidak mampu bertahan. Hanya dalam hitungan menit, jembatan Gunung Nagro ambruk, memutus jalur vital antara Kecamatan Kuranji dan Pau. Banjir bandang pun menerjang jembatan Kembar di Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang. Material tanah, batu dan kayu menimbun jembatan yang menghubungkan Jalan Padang Bukit Tinggi. Arus deras, gemuruh batu dan kayu terbawa banjir. Orang-orang panik menyelamatkan diri. Tidak jauh dari lokasi itu, rumah-rumah pun diterjang banjir. Warga berusaha menyelamatkan diri. Akses jalan terputus hingga ada korban meninggal dunia. Arus lalu lintas Padang Bukit Tinggi diperkirakan akan kembali normal setelah material dibersihkan. Petugas BPBD dan kepolisian bekerja sama dalam penanganan dampak banjir. Warga diminta waspada mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Dari Sumatera Barat, Bonar Harahap, Fraser, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.